Sintayong kesal dengan wasit Ahmed Alkaf, sebut keputusannya bias hingga rugikan Indonesia. Sintayong juga mendesak AFC untuk membenahi sektor wasit jika ingin level sepak bola di Asia maju. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menilai kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf terlalu bias dan merugikan timnya setelah Bahrain menyamakan skor menjadi 2-2 di matchday ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Jumat 11.00 dini hari WIB tadi. Indonesia sejatinya unggul 2-1 hingga perpanjangan waktu berkat gol Rafael Struijk di menit ke-74, namun Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-9 tambahan waktu. Yang jadi soal, perpanjangan waktu babak kedua cuma 6 menit, namun tim tuan rumah memaksimalkan kesempatan terakhir melalui sepak pojok yang bisa dimanfaatkan Mohamed Mahul untuk mencetak gol keduanya di laga ini. Wasit Ahmed Alkaf lantas menggaris sorotan karena sejumlah keputusannya yang kontroversial. Sesaat sebelum tuan rumah menyamakan skor di menit akhir, Marcelino Ferdinand dijatuhkan di kotak penalti lawan dan tidak ada intervensi VAR hingga terjadilah sepak pojok tersebut. Adapun jauh sebelum itu, beberapa pelanggaran diberikan kepada Bahrain di luar kotak penalti Indonesia, yang salah satunya dieksekusi menjadi gol lewat tendangan bebas Marwan di menit ke-15. Berkat tambahan 1 poin ini, Indonesia untuk sementara menghuni urutan kelima di tabel klasemen grup C setelah mengoleksi 3 angka dari 3 laga yang dijalani. Sementara itu, Bahrain menempati 1 peringkat di atasnya dengan koleksi 4 poin. Di sesi konferensi pers pasca pertandingan, Sintayong mengkritisi kepemimpinan sang pengadil lapangan dan mengatakan, kedua tim melakukan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit panjang, akan tetapi, saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi. Bila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit juga perlu diperbaiki, kata pria 53 tahun itu, dikutip dari laman resmi PSSI. Tak berhenti di situ, pelatih yang karib disingkat STY itu juga menyoroti perpanjangan waktu yang kelewat batas, soal tambahan waktu, yang seharusnya 6 menit, namun menjadi lebih dari 9 menit. Lalu, keputusan-keputusan wasit yang menurut saya bias. Saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan-keputusan tersebut, pungkasnya. Menyusul hasil imbang 2-2 ini, Bahrain kehilangan 4,39 poin di ranking FIFA dan Indonesia bertambah 4,39 poin. Meski begitu, posisi tim Garuda tetap di urutan ke-129 dan Bahrain turun 2 peringkat ke-78. Indonesia akan langsung bertolak ke Qingdao untuk menghadapi tuan rumah Tiongkok di matchday keempat yang menurut rencana digelar di Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Both Indonesia and Bahrain team, those teams, did their best until the referee whistles at the last minute. But still, I have to mention about there's some shame thing in regarding the referee's decision. So if AFC wants to develop, and the referee's decision also has to be improved. Thank you for your comments. Now we open the floor for questions. تفضل. بالنسبه لمدرب